Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup dalam kasih Yesus, tidak ada ketakutan. Sebagaimana kasih dan kebencian tidak dapat bersama-sama, demikian juga ketakutan dan damai sejahtera, saudaraku, tidak dapat bersama-sama di dalam hidup kita. Karena itu, jangan izinkan ketakutan menguasai kehidupan kita. Amin ya. 1 Yohanes 4 ayat 18, firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kasih Tuhan Yesus tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kalau kita menyadari begitu besar kasih Allah, kasih Tuhan Yesus kepada kita, maka pastinya segala perasaan takut, saudaraku, juga kekhawatiran akan dikalahkan atau bahkan lenyap dari kehidupan kita. Orang yang dikuasai oleh ketakutan tidak dapat hidup, saudaraku, dalam damai sejahtera. Tidak dapat hidup dalam sukacita. Kita harus berani melangkah dalam kasih Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita keselamatan dan masa depan yang pasti dalam berkat Tuhan Yesus. Dan saudaraku, pastinya ketakutan tidak menguasai kita. Kita harus menyadari bahwa takut gagal itu lebih buruk dari kegagalan itu sendiri. Atau takut gagal atau takut ditolak, saudaraku, seringkali terjadi karena kita sendiri belum mencobanya dan belum belajar melakukan yang terbaik. Nah, firman Tuhan berkata, sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Saudara, kita jangan sampai dihukum terus oleh karena dikuasai ketakutan. Sehingga bila kita dikuasai oleh ketakutan, sesungguhnya saudara, kita seperti terpenjara. Tidak ada kebebasan. Hidup penuh dengan tekanan-tekanan, jauh dari damai sejahtera, jauh dari kebahagiaan, jauh dari sukacita. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Seringkali ketakutan kita sendiri itu diciptakan oleh diri kita sendiri, saudaraku. Dan seringkali ketakutan yang kita ciptakan itu kita pelihara. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus tidak memberikan kepada kita orang-orang percaya roh ketakutan. Nah, saudaraku, mari kita perhatikan firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, saudaraku, dalam satu ayat yang luar biasa ini, Rasul Paulus memberi nasihat, saudaraku, kepada Timotius yang masih muda itu supaya jangan dikuasai ketakutan, dan juga kepada kita supaya kita juga jangan dikuasai oleh ketakutan. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Nah, dari 2 Timotius 1 ayat 7 kita akan belajar 3 kebenaran mengenai keyakinan bahwa hidup di dalam kasih Yesus tidak ada ketakutan. Amin ya. Kebenaran yang pertama, saudaraku, karena sesungguhnya Allah memberikan kepada kita, saudaraku, ya, roh yang membangkitkan kekuatan, dunamos atau dinamis atau dynamite, saudaraku, kekuatan. Ini berbicara tentang kekuatan yang bukan yang bersifat fisik, saudaraku, tapi ini adalah kekuatan iman, kekuatan rohani. Karena kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ini juga adalah kekuatan karakter Kristiani yang berani untuk hidup dalam kebenaran, saudaraku. Karena kita memiliki kekuatan atau kuasa yang diberikan Allah dalam diri kita sebagai orang-orang yang sudah percaya. Ya, kita harus yakin
Bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, dunamos atau dynamite, saudaraku. Haleluya ya. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, hidup dalam kasih Yesus tidak ada ketakutan. Karena sesungguhnya Allah memberikan kepada kita kebenaran yang kedua, roh yang membangkitkan kasih. Roh yang membangkitkan kasih, ditulis kata kasih di sini adalah agape, saudaraku. Jadi roh yang membangkitkan kasih atau kasih agape adalah hanya didapat dari Allah. Bila kita dipenuhi dengan kasih Allah, kasih agape, kita, saudaraku, akan hidup dikuasai dengan kasih. Kita akan terbeban dengan jiwa-jiwa yang tersesat. Dan terhadap pelayanan bersama dengan orang-orang Kristen, kita rindu untuk melayani Tuhan. Di gereja, dalam keluarga, atau dimanapun Tuhan tempatkan kita. Roh yang membangkitkan kasih agape ini, saudara, membuat kita sanggup menanggung setiap tantangan, setiap penderitaan, bahkan saudaraku ya, saat kita hidup di dunia ini, saat kita bekerja, saat kita melayani, saudaraku, saat kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Karena kasih agape, kasih Allah ini, saudaraku, memenuhi kehidupan kita. Dan itulah yang membangkitkan semangat kita, saudaraku. Haleluya. Dan kebenaran yang ketiga, hidup dalam kasih Yesus tidak ada ketakutan. Karena sesungguhnya Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketertiban. Ketertiban, saudaraku, sopronismo. Ya, ini adalah roh yang memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat, saudaraku, hidup tertib. Kita dapat mengendalikan diri sendiri. Kalau di dalam buah roh yang ke-9 adalah self control. Ketertiban menunjukkan, saudaraku, hidup yang dapat menguasai diri, kematangan karakter, dan akal budi serta kedewasaan rohani. Kekuatan atau kekuasaan yang digunakan tanpa kontrol akan menjadikan seseorang menjadi arogan dan otoriter. Tetapi kasih yang disalurkan tanpa kontrol itu juga akan merusak dan tidak menjadi manfaat yang baik bagi banyak orang. Karena disalurkan dengan tidak bijaksana. Nah, saudaraku, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah roh yang ke-9 adalah penguasaan diri, self control. Inilah yang membuat hidup kita dapat hidup dalam ketertiban, saudaraku. Karena apa? Dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kembali ke 2 Timotius 1 ayat 7, firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya, saudaraku ya. Jadi kita tidak perlu takut lagi dalam hidup ini. Tuhan memelihara kita. Dalam Lukas 12 ayat 6 sampai 7 firman Tuhan berkata, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut saudaraku, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, saudaraku, dalam Lukas 12 ini Tuhan Yesus sedang memberikan kepada kita pengajaran khusus, ya. Pengajaran khusus ini kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, ya, supaya kita jangan takut. Karena Tuhan begitu peduli kepada kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita, saudaraku. Bahkan rambut di kepala kita pun terhitung banyaknya. Kalau dia memelihara burung pipit, maka dia juga akan memelihara kita. Saudaraku, kalau kita bicara menghitung rambut, ini berbicara bahwa Allah itu begitu detail, saudaraku. Sampai yang kecil-kecil dia memperhatikan kita. Allah memelihara burung pipit yang dijual 5 ekor 2 duit, artinya murah sekali. Allah mengetahui jumlah rambut kepala kita. Karena itu kita tidak boleh takut, saudaraku, saat mengarungi dunia ini. Karena Allah memelihara hidup kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan apa? Dengan sepenuh hati, dengan teliti. Allah tahu keperluan kita. Jadi saudaraku, ya, siapapun kita yang melihat, mendengarkan Morning Spirit ini, mungkin kita sekarang sedang dalam masalah, sedang dalam pergumulan, saudaraku, yang berat mungkin ya.
Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan sepenuh hati. Dan percayalah Tuhan akan memelihara hidup kita. Kita jangan dikuasai oleh roh ketakutan, roh kekhawatiran. Yang membuat kita tertekan, yang membuat kita sedih. Serahkan semua kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya, Tuhan memberikan kepada kita, saudaraku, roh yang membangkitkan, saudaraku ya. Sebagai kebenaran yang pertama, kekuatan. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kasih, agape, saudaraku. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketertiban. Self control, penguasaan diri. Haleluya. 2 Timotius 1 ayat 7 saya bacakan lagi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, amin, kasih dan ketertiban. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, bukan Tuhan, tapi roh yang memberikan kepada kami kekuatan, kasih dan ketertiban. Kami mau hidup di dalam roh-Mu itu, sehingga hidup kami berkemenangan, diberkati, dipenuhi dengan sukacita. Siapapun yang mendengar Morning Spirit ini mungkin sedang bergumul, sedang dalam ketakutan, sedang tertekan, sedang punya masalah yang besar. Biarlah melalui Morning Spirit ini problema mereka Tuhan diangkat, digantikan dengan sukacita daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang memberikan kepada kami roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, senantiasa menyertai kami. Amin, amin, amin Bapak Ibu ya. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus, saudaraku. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Dan sampai berjumpa kembali dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.